Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan telah menghadiri perkuliahan kita pada pagi hari ini terkait penyakit pada manusia akibat mikroorganisme. Perkenalkan, saya Fadina Berliawanti, perwakilan dari kelompok 2, sebagai moderator dalam memandu presentasi pada hari ini. Anggota dari kelompok kami, yang pertama saya sendiri, Fadina Berliawanti, kemudian ada Menur Tantri, Amalia Salmi, dan Aisyah Aryuni. Nah, untuk presentasi pada hari ini, Bapak memberikan kesempatan kepada 2 kelompok untuk memaparkan materinya, dan kelompok satu lagi diwakili oleh kelompok 3, yang mana Arifa yang akan mempresentasikan infografisnya. Nah, teman-teman semua, kita mulai saja presentasi pada hari ini terkait penyakit pada manusia akibat mikroorganisme. Nah, yang pertama terkait virus dan prion. Ternyata mikroorganisme ini merupakan salah satu patogen yang dapat membahayakan manusia. Banyak sekali penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh mikroorganisme seperti virus, bakteri, kemudian jamur, dan protista. Nah, penyakit yang diakibatkan oleh virus dan prion ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan kami, Amalia Salmi. Pada Amel, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membahas mengenai penyakit virus yang ditularkan melalui udara. Nah, penyakit yang ditularkan melalui udara ini ada beberapa macam. Yang pertama itu ada virus Varicella zoster atau VZV. Nah, penyakit ini sendiri disebabkan oleh terhirupnya droplet ke dalam sistem pernapasan manusia. Seperti semua anggota herpes viridae, VZV menimbulkan infeksi laten karena dapat menimbulkan herpes zoster bertahun-tahun kemudian. Nah, penyakit ini dapat dicegah dengan vaksin. Lalu yang kedua, itu ada influenza atau flu. Nah, influenza ini adalah penyakit sistem pernapasan yang disebabkan oleh virus RNA untai negatif yang termasuk dalam famili Orthomyxoviridae. Nah, virus ini juga dapat menginfeksi burung dan mamalia lain. Nah, virus ini tuh ada 2 tipe. Yang pertama itu ada influenza virus A dan influenza virus B. Dibedakan berdasarkan protein spike-nya, yaitu hemagglutinin AA dan neuraminidase NA. Genom virus influenza ini adalah segmen RNA linear yang sering berubah karena mutasi titik dan penyusunan kembali susunan RNA itu. Lalu yang ketiga itu ada campak. Nah, virus campak ini termasuk virus RNA untai negatif, memiliki selubung dan termasuk ke dalam genus Morbillivirus dan famili Paramyxoviridae. Virus campak ini dia sangat menular, dan campak ini bisa dicegah dengan vaksin yang membunuh lebih dari 130.000 anak setiap tahun. Penyakit ini ditandai dengan ruam, demam, konjungtivitas. Penyakit ini juga dapat menyebabkan ensefalitas yang dapat menyebabkan kerusakan otak permanen atau kematian. Lalu ada yang keempat itu ada sindrom pernapasan dan virus pneumonia. Nah, virus ini menyebabkan sindrom pernapasan mulai dari yang bersifat flu biasa hingga pernapasan lainnya. Untuk saat ini tidak ada vaksin yang memadai untuk mengatasi virus ini. Lalu selanjutnya yang kelima. Yang kelima itu ada rubella. Nah, rubella ini tergolong virus RNA untai positif berselubung yang merupakan anggota famili Togaviridae. Rubella menyebar melalui droplet yang keluar dari saluran pernapasan individu yang terinfeksi. Nah, penyakit rubella ini dapat dicegah dengan vaksin yang biasanya menyebabkan penyakit ringan, kecuali jika tertular selama trimester pertama kehamilan.
Nah, lalu berikutnya ada cacar. Nah, cacar ini disebabkan oleh virus variola. Virus variola ini termasuk dalam famili Poxviridae. Cacar disebabkan oleh virus variola Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pemaparan materi dari Amalia Salmi. Ternyata penyakitnya memang trigger warning sekali bagi teman-teman yang mungkin ada beberapa teman-teman yang terlihat, kayaknya aku nggak bisa melihat ini, jadi mohon maaf ya teman-teman. Saya lanjutkan. Di sini ada penyebaran penyakit dari virus yang melalui serangga. Nah, baik, untuk penyebaran penyakit akibat virus yang melalui serangga, yang pertama di sini saya mengambil contoh chikungunya. Chikungunya ini merupakan virus yang ditularkan ke manusia oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nah, infeksi virus chikungunya akut pada manusia sering disertai dengan demam dan nyeri sendi. Gejala lain mungkin yang akan terasa yakni sakit kepala, nyeri otot, pembengkakan sendi, atau ruam. Selanjutnya yang saya ambil contoh yakni virus dengue atau DBD. Virus dengue ini ditularkan melalui nyamuk yang menyebabkan ruam, sakit kepala, serta nyeri otot dan sendi. Fenomena peningkatan antibodi dependen atau ADE bertanggung jawab untuk dalam pengembangan DBD, yang mana terjadi hanya jika seseorang sebelumnya telah terinfeksi oleh DNP dari serotip yang berbeda. Selanjutnya, yakni penyebaran virus atau penyakit akibat virus yang disebarkan melalui kontak langsung. Yang pertama ini ada HIV atau Human Immunodeficiency Virus atau HIV, yang mana bentuk dari virus ini adalah untai positif yang diselimuti oleh virus RNA dalam keluarga Retroviridae. Nah, HIV ini sendiri ditularkan dari satu orang ke orang lain ketika darah yang terinfeksi, air mani, cairan vagina, atau air susu ibu bersentuhan dengan selaput lendir orang yang tidak terinfeksi. Jadi, virus HIV ini sudah digaungkan dari kita sekolah SD bahkan, bahwa penyebarannya ini bisa saja selain dari selaput lendir, kemudian bagian yang terbuka atau ada luka seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yakni herpes simplex dan genital, di mana kedua virus ini disebabkan oleh satu virus yang sama, yakni virus herpes. Masing-masing virus herpes simplex atau HSV1 dan HSV2. Keduanya menyebabkan ruam vesikular yang menyakitkan saat aktif dan berada di neuron saat laten. Nah, selanjutnya penyakit akibat virus yang disebarkan melalui makanan dan air. Yang pertama yakni virus gastroenteritis, yang mana virus ini menyebabkan tubuh kita akan merasakan seperti radang lambung atau usus yang disebabkan oleh 6 kategori utama virus. Yang pertama ada adenovirus, astrovirus, bocaparvovirus, calicivirus, parechovirus, dan rotavirus. Nah, selanjutnya yakni ada poliomyelitis, yakni kelumpuhan infantil yang disebabkan oleh virus polio. Nah, virus polio sendiri biasanya masuk ke dalam tubuh melalui air dan makanan yang terkontaminasi. Nah, virus ini berkembang biak pertama di amandel kita, kemudian di jaringan limfoid, saluran pencernaan, yang akan menyebabkan seperti mual, muntah, dan kram. Umumnya penyakit polio ini tidak ada gejala atau penyakit yang singkat, hanya ditandai dengan demam, sakit kepala, sakit tenggorokan, muntah, dan kehilangan nafsu makan.
Virus ini terkadang memasuki aliran darah yang mengakibatkan viremia. Pada lebih dari 99% kasus, viremia bersifat sementara dan tidak menimbulkan penyakit klinis. Tetapi pada sebagian kecil kasus, viremia tetap ada dan virus memasuki sistem saraf pusat dan menyebabkan polio paralitik. Virus ini memiliki afinitas tinggi terhadap sel saraf motorik kornu anterior medula spinalis. Begitu berada di dalam sel-sel ini, virus ini akan berkembang biak dan menghancurkan sel-sel yang mengakibatkan kelumpuhan motorik dan otot. Nah, penyakit ini dapat kita cegah melalui pemberian vaksin tripartit Salk dan vaksin Sabin tripartit yang pemberian vaksin ini telah memberikan contoh yang nyata bahwa kasus polio ini dapat turun secara drastis. Selanjutnya, terkait penyakit akibat virus yang disebarkan melalui hewan. Yang pertama ada virus Ebola atau EHF, Ebola Hemorrhagic Fevers, yang disebabkan oleh infeksi dari salah satu dua jenis virus Ebola yang diketahui. Kemudian yang kedua ada hantavirus. Hantavirus ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus RNA untai negatif dari keluarga Bunyaviridae. Nah, pada hantavirus ini, perpindahan virusnya ini dapat terjadi antara hewan pengerat melalui gigitannya, karena pada beberapa studi lapangan yang telah menunjukkan bahwa penularan virus pada populasi hewan pengerat terjadi secara horizontal dan lebih sering di antara para jantan. Karena tidak menyebabkan penyakit pada inang hewan pengerat, mereka dianggap virus ini dianggap sebagai reservoir. Nah, reservoir ini apa? Dalam ilmu ekologi dan epidemiologi, reservoir ini merupakan tempat patogen yang bergantung untuk kelangsungan hidupnya. Nah, kalau teman-teman masih ingat interaksi mikroba yang telah kita pelajari minggu lalu, kira-kira interaksi seperti apa yang dijalin oleh hantavirus dan inangnya? Mungkin teman-teman bisa jawab setelah pemaparan materi ini selesai ya. Kemudian untuk pengobatannya sendiri ini belum diketahui, tetapi ada beberapa pengobatan seperti terapi suportif yang digunakan untuk mengobati gejala, termasuk menyumbangkan cairan dan elektrolit pasien untuk mempertahankan status kadar oksigen dalam darah dan tekanan darah, kemudian mengganti darah yang hilang dan faktor pembekuan, serta mengobati infeksi komplikasi lainnya. Selanjutnya, ada rabies. Rabies ini disebabkan oleh sejumlah strain yang berbeda dari virus yang sangat neurotropik. Nah, biasanya yang kita ketahui rabies ini kan ditularkan oleh anjing. Nah, apabila manusia digigiti anjing yang mana air liurnya itu mengandung virus rabies, maka gejala yang dialami oleh manusia sendiri seperti ia akan takut dengan air karena virus ini sudah mempengaruhi sel-sel yang berada di otak. Nah, selanjutnya penyakit akibat virus yang disebabkan oleh prion akan dilanjutkan oleh Mia Nurtantri. Kepada Mia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai penyakit yang disebabkan oleh prion. Penyakit prion atau juga disebut dengan transmissible spongiform encephalitis adalah gangguan neurodegeneratif fatal yang telah menarik perhatian besar tidak hanya karena fitur biologisnya yang unik, tetapi juga karena dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Prion terdiri dari protein yang terlibat secara abnormal yang menginduksi bentuk normal dari protein untuk melipat secara tidak normal. Kelompok penyakit ini termasuk SCFP, Kuru, penyakit Creutzfeldt-Jakob, varian penyakit Creutzfeldt-Jakob, penyakit Weismann-Stauser, dan insomnia keluarga yang fatal. Seperti halnya virus, selanjutnya ada pembahasan mengenai bakteri yang disebabkan penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Nah, seperti halnya virus, bakteri juga dapat menginfeksi manusia melalui udara, serangga, makanan dan air, kontak langsung, dan juga dari hewan. Yang pertama ada penyakit yang ditularkan melalui udara.
Yang pertama ada difteri. Difteri adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri gram positif Corynebacterium diphtheriae. Bakteri ini beradaptasi dengan baik terhadap penularan melalui udara, melalui sekret nasofaring karena sangat tahan terhadap pengeringan. Penyakit ini dapat dicegah dengan vaksin. Lalu yang kedua ada meningitis, disebabkan oleh Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, serotipe B, dan Streptococcus pneumoniae. Penyakit ini dapat dicegah dengan vaksin juga. Lalu ada tuberkulosis. Sekitar sepertiga dari populasi global menderita tuberkulosis atau TB dalam bentuk laten. TBC disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. TBC biasanya menginfeksi paru-paru, tetapi juga dapat menginfeksi sistem tubuh lainnya. Lalu selanjutnya ada pertussis, disebabkan oleh bakteri gram negatif Bordetella pertussis. Bakteri pertussis mengkolonisasi epithel pernapasan untuk menghasilkan penyakit yang ditandai dengan demam, batuk tak terkendali, dan sianosis atau warna kulit kebiruan akibat oksigenasi jaringan yang tidak memadai. Lalu ada penyakit streptokokal. Bakteri penyebab penyakit ini merupakan kelompok bakteri gram positif. Bakteri-bakterinya itu ada Streptococcus pyogenes yang menyebabkan faringitis, lalu ada Streptococcus pneumonia menyebabkan pneumonia. Pengobatan antibiotik yang tepat mampu mencegah perkembangan glomerulonefritis pasca Streptococcus dan demam rematik. Lalu selanjutnya penyakit yang ditularkan melalui serangga. Yang pertama ada Lyme borreliosis. Ditemukan di Old Lyme, Connecticut. Penyakit Lyme adalah penyakit tick-borne yang disebabkan oleh Spirochetes dalam genus Borrelia. Di Amerika Serikat bagian timur laut, vektor kutu Ixodes scapularis menularkan Burgdorferi. Pengobatan dengan doxycycline mencegah perkembangan penyakit melalui 3 tahap. Penyakit seperti flu, radang sendi dan peradangan jantung, dan defisit neurologis. Yang kedua ada pest atau plague. Pest disebabkan oleh Yersinia pestis yang masih endemik di beberapa daerah. Vektor kutu memakan hewan pengerat. Manusia terinfeksi oleh gigitan kutu atau kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi. Protein beracun yang dimasukkan ke dalam makrofag dan sel imun lainnya memungkinkan kelangsungan hidup dan pertumbuhan Y. pestis. Lalu ada Rocky Mountain Spotted Fever. Mayoritas kasus ini terjadi di sebelah timur sungai Mississippi. Penyakit ini disebabkan oleh rickettsia yang ditularkan oleh kutu Dermacentor andersoni dan Dermacentor variabilis. Tanpa pengobatan, penyakit ini biasanya berakibat fatal. Lalu selanjutnya ada bakteri atau penyakit yang ditularkan melalui kontak langsung. Yang ada leprae atau kusta, penyakit kulit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Hal ini ditandai dengan kerusakan saraf dan daerah kulit yang kehilangan sensasi dan dikelilingi oleh sebuah nodul. Selanjutnya ada gastritis. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri gram negatif berbentuk spiral, yaitu Helicobacter pylori. Helicobacter pylori mengkolonisasi sel-sel yang mensekresi mukus lambung.
di bawah lapisan mukus lambung menggunakan Fimbriae sebagai adesin. Lalu ada penyakit akibat transmisi seksual. Kemudian ada tetanus. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Ciri-cirinya berbentuk batang, anaerob, gram positif, dan mampu membentuk endospora. Penularan ke manusia dikaitkan dengan luka kulit karena pecahnya kulit memungkinkan masuknya endospora Clostridium tetani. Jika tekanan oksigen cukup rendah, endospora berkecambah dan melepaskan neurotoksin, tetanospasmin, dan tetanolisin. Tetanolisin adalah hemolisin yang membantu menghancurkan jaringan. Lalu ada trakoma, disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis serotipe A sampai C. Trakoma ditularkan melalui kontak dengan benda mati seperti sabun dan handuk, kontak tangan ke mata atau dari lalat. Penyakit ini dimulai secara tiba-tiba dengan konjungtiva yang meradang. Hal ini menyebabkan eksudat sel inflamasi dan folikel bulu mata mengalami nekrosis. Lalu ada penyakit bakteri yang ditularkan melalui makanan ataupun air. Yang pertama ada botulisme, disebabkan oleh bakteri Clostridium botulinum yang mampu membentuk endospora yang menempel pada makanan berkaleng. Ketika endospora berkecambah dan toksin diproduksi selama pertumbuhan vegetatif anaerobik. Jika makanan kemudian dimakan, tanpa pemanasan yang memadai untuk mendenaturasi semua molekul toksin, toksin tersebut menyebabkan penyakit jika tertelan oleh manusia. Lalu ada gastroenteritis yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli. Bakteri dapat ditransmisikan ke dalam tubuh akibat kurang menjaga kebersihan tangan atau sanitasi. Ada beberapa strain E. coli yang menyebabkan gastroenteritis. Lalu ada salmonellosis, disebabkan oleh bakteri Salmonella enterica yang menyebabkan penyakit gastroenteritis. Bakteri ini menyebabkan penyakit tipes. Bakteri ini menghasilkan racun yang mempengaruhi organ-organ dan menyebabkan kematian. Selanjutnya ada Shigellosis. Bakteri Shigella dysenteriae menyebabkan diare. Ditularkan melalui jalur mulut sampai anus dan sering terjadi pada anak-anak. Infeksi ditandai dengan demam, kram perut, dan diare berdarah dan berlendir. Dalam kasus yang lebih parah, usus besar bisa menjadi borok atau bisul akibat bakteri ini. Selanjutnya ada keracunan makanan akibat bakteri Staphylococcus aureus. Hal ini disebabkan oleh konsumsi makanan yang tidak disimpan atau dimasak dengan benar di mana Staphylococcus aureus dibiarkan berkembang biak dan melepaskan enterotoksin. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mia Nur Tantri dan Amalia sudah menjelaskan pemaparan materinya. Mungkin dikarenakan waktu di Zoom tinggal beberapa menit lagi, kita akhiri saja dulu, kemudian kita join lagi di Zoom untuk pemaparan materi berikutnya terkait penyakit yang disebabkan oleh fungi dan protista. Baik teman-teman, dipersilakan untuk klik Zoom terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 3 akan presentasikan hasil infografis saya. Jadi sebelum itu kelompok penyaji yang telah menjelaskan mengenai virus dan bakteri. Nah, kita mengetahui virus itu lebih mematikan dan lebih pembunuh kepada makhluk hidup.
Dan sedangkan bakteri juga hampir sama dengan virus dan hampir juga mempunahkan manusia dan makhluk hidup. Nah, jadi selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai jamur atau fungi. Nah, fungi itu memiliki penyakit pada manusia atau mikosis. Dibagi menjadi 5 kelompok menurut tingkat dan masukan ke dalam inangnya. Yang pertama itu mikosis superficial. Yang kedua mikosis puputan. Yang ketiga mikosis subkutan dan yang keempat mikosis sistemik atau mikosis opportunistik. Jadi sebelum itu fungi itu, jamur itu dia berbentuk kecil yang berspora dan secara mikroskopis atau mikroskopis. Jadi seperti kita ketahui penyakit jamur itu seperti gatal, itu yang sering disebut dengan penyakit jamur. Nah, jadi kalau ketika kita sedang menggaruk atau sedang dalam masalah kulit, itu terjadi pada jamur. Dikenakan karena kemungkinan kamar atau lingkungan kita kurang bersih atau kurang kotor, kurang bersih, ada sisa kotor itu terdapat ada tempat tinggal fungi atau jamur yang terdapat di dalam situ. Nah, jadi saya akan membacakan yang pertama udara. Udara itu yang pertama kali adalah jamur blastomycosis. Nah, itu samping gambar itu terdapat pada penyakit kulit. Jadi Blastomyces dermatitis tergolong ke dalam kelas Ascomycota. Jadi jamur ini yang tumbuh dengan ragi tunas pada manusia. Tapi sebagai jamur yang mendiam kutu dan di lingkungan. Jamur ini ditemukan terutama di tanah lembab yang diperkaya dengan puing-puing organik yang membusuk. Penyakit ini dapat menginfeksi paru dan kulit. Infeksi awal dimulai ketika blastospora terhirup ke dalam paru-paru. Jamur itu sering menyebar ke kulit, di mana bisul kulit dan pembentukan abses terjadi. Nah, itu dia ada juga awal dari paru-paru. Terus yang kedua itu jamur Coccidioidomycosis. Nah, itu disebut jamur aslinya Coccidioides immitis tergolong Ascomycota pada manusia. Jamur tumbuh sebagai struktur berbanding tebal yang disebut stapula yang diisi dengan spora berdiameter sekitar 2-5 UM. Sebagai besar kasus Coccidioidomycosis tidak menunjukkan gejala atau tidak dapat dibedakan dari infeksi saluran pernapasan. Biasanya disembuh dalam beberapa minggu. Dan kekebalan tubuhnya bertahan lama. Beberapa infeksi menyebabkan penyakit paru kronis yang progresif atau infeksi yang menyebar pada jaringan lain. Jamur berpenyebab suhu tubuh menyebabkan hampir semua organ atau tempat. Nah, ini contoh gambar itu adalah penyakit jamur. Nah, yang ketiga itu histoplasmosis. Nah, itu asli namanya Histoplasma castusalum, tergolong dari taksonomi Ascomycota. Jamur ini dapat tumbuh secara intraseluler di makrofag inak. Gejalanya meliputi respon seperti flu, seperti demam, batuk, sakit kepala, dan nyeri otot. Namun infeksi sering tanpa gejala. Nah, ini adalah salah satu contoh jamur yang terdapat di dalam tubuh manusia ya. Nah, selanjutnya itu yang ketiga. Terus yang kedua itu kontak langsung ya. Nah, jadi seperti itu setelah udara itu kita kontak langsung itu seperti lingkungan, rumah atau tempat yang kotor ya. Nah, yang pertama itu mikosis superficial atau permukaan kulit. Nah, jadi dia akan disebabkan itu ada 3, yaitu tinea capitis, yaitu infeksi pada rambut kulit kepala. Penyebabnya oleh jamur Biscroporum canis. Terus yang kedua tinea barbae, yaitu infeksi pada rambut janggut. Penyebabnya oleh jamur Trichohoton metacrotes. Terus yang ketiga itu
tinea pedis atau penyakit kaki atlet yang menyebabkan jamur T-Holon Huplum. Yang kedua, virus mikosis subcutanus. Itu permukaan kulit subcutanus, yaitu mikroorganisme disebabkan oleh jamur mikrofis Staphylococcus aureus. Kemudian, yaitu penyakit di mana bintik coklat tua terbentuk disebabkan oleh jamur hitam Pialoflora peruscosa dan Poinsettia pedosol Maduromycosis, yaitu penyakit di mana jamur menghasilkan jaringan subkutan dan menghasilkan kelainan bentuk yang serius. Infeksi yang dihasilkan sering disebut micetoma pneumococcus atau tumor jantung. Penyebabnya oleh jamur Madurella mycostomatics. Nah, itu jelas ya, nampak dagingnya sampai jamurnya tergigit seperti ini ya. Nah, selanjutnya opportunity ini yang akan dibacakan oleh Ubay. Kepada Ubay dipersilakan. Baik, terima kasih. Berikutnya adalah penyakit fungi opportunistik. Nah, sesuai namanya, penyakit opportunistik ini adalah infeksi yang terjadi akibat mikroorganisme patogen, dalam hal ini fungi, yang menyerang seseorang dengan sistem kekebalan tubuh yang sedang melemah atau sedang menurun. Nah, untuk penyakitnya yang pertama ada aspergillosis. Penyakit ini disebabkan oleh jamur dari genus Aspergillus, lebih tepatnya spesies Aspergillus fumigatus adalah spesies yang umumnya terlibat dalam aspergillosis paru yang ditandai dengan gejala demam, nyeri dada, dan batuk. Nah, penyakit ini dapat menyebabkan infeksi superficial dan penyakit invasif. Penyakit invasif biasanya terjadi ketika infeksi paru menyebar ke otak, ginjal, hati, tulang, atau kulit. Nah, aspergillosis invasif ini memiliki tingkat kematian 50 hingga 100%. Berikutnya ada Candidiase. Candidiase adalah mikosis atau penyakit yang disebabkan oleh jamur dari genus Candida. Candida sp menyebar dalam host manusia tergantung pada kebutuhan mereka untuk menyerang melalui cairan tubuh sebagai ragi atau jaringan sebagai pseudohifa. Atau bukan hifa sejati, melainkan muncul dari tunas yang tidak lengkap. Sel memanjang tetapi tidak melekat setelah pembelahan. Nah, ada lebih dari 20 spesies Candida yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia, terutama pada spesies Candida albicans dan Candida glabrata. Berikutnya ada Cryptococcus. Cryptococcus adalah mikosis yang disebabkan oleh jamur dari spesies Cryptococcus gati dan Cryptococcus neoformans. Jamur ini tumbuh sebagai ragi tunas besar dalam tubuh manusia, tetapi sebagai sel ragi yang lebih kecil yang menjalani reproduksi monokariotik atau dikariotik di lingkungan, di mana mereka bersifat saprofit dengan distribusi di seluruh dunia. Nah, Cryptococcus ini dapat memicu pneumonia dan meningitis dengan angka kematian sebesar 33%. Berikutnya ada Microsporidiosis. Penyebab penyakit ini adalah jamur Microsporidia sp. Infeksi Microsporidia dapat menyebabkan berbagai kondisi termasuk hepatitis, pneumonia, lesi kulit, diare, dan penurunan berat badan. Nah, untuk diagnosisnya didasarkan pada manifestasi klinis dan identifikasi Microsporidia pada apusan tinja. Berikutnya ada pneumonia. Pneumonia disebabkan oleh jamur Pneumocystis jirovecii. Penyakit yang disebabkan oleh jamur ini awalnya disebut Pneumocystis carinii pneumonia atau PCP.
Di dalam paru-paru, pneumocystis jirovesi menyebabkan alveoli terisi dengan cairan berbusa. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ubay yang setelah menjelaskan materinya. Selanjutnya kita masuk ke protista. Nah, protista itu kita ketahui protista yang penyakit pada malaria. Malaria. Jadi malaria itu sering kita menemui penyakit itu di Papua ya. Nah, jadi saya akan menjelaskan mengenai dari serangga, kontak langsung, makanan dan air. Nah, jadi saya akan menjelaskannya dikarenakan Manca lagi sakit ya. Nah, jadi yang pertama serangga. Nah, itu pertama malaria. Malaria adalah penyakit infeksi menular yang menyebar melalui gigitan nyamuk. Penderita malaria menggigit. Walaupun mudah menular melalui gigitan nyamuk, malaria bisa sembuh secara total, bisa ditangani dengan tepat. Namun jika tidak ditangani, penyakit bisa mengakibatkan patah atau menyebabkan anemia berat, gagal ginjal hingga kematian. Terus selanjutnya itu leishmaniasis. Nah, itu hampir sama dengan fungi ya. Nah, jadi penyakit pada leishmaniasis itu yang disebut dengan Leishmania nonopati yang ditularkan melalui agas. Nah, itu nyamuk agas ya. Ditemukan di pantai atau di hutan yang lembab ya. Clostridium dan Perobotomus sebagai inangnya. Sebagai bahasa menyebabkan leishmaniasis kulit atau monokota. Leishmaniasis cutoneus ditandai dengan adanya papula merah yang relatif kecil di tempat setiap gigitan serangga. Papula ini sering ditemukan di wajah dan telinga. Pada akhirnya akan berkembang menjadi bisul. Terus yang ketiga, trypanosomiasis. Itu ada 3 protista yaitu Thermophilus bus atau Thermosoma gambiensis, Thermosacusis bus dan Thermosoma gambiense menggunakan lalat teste atau genus Corsina sebagai inangnya. Sedangkan Thermosponancusi menggunakan kumbang Tetatomine sebagai inangnya. Thermosambulsi dan Thermogambiensis menyebabkan penyakit trypanosomiasis Afrika atau penyakit tidur. Penyakit ini mempengaruhi saraf inang manusia, menyebabkan kelesuan dan akhirnya koma. Thermosponancusi menyebabkan penyakit ganas yang ditandai dengan adanya kerusakan otot jantung atau gerakan peristaltik saluran pencernaan. Terus yang kedua, kontak langsung. Nah, ini seperti kelompok 2 yang dijelaskan tadi, yang Fadin, itu hampir sama dengan virus HIV ya. Nah, jadi rupanya protista itu, trichomoniasis merupakan penyakit seksual yang terdapat di dalam vagina ya. Manusia adalah salah satu inang Thermoplasma vaginalis yang diketahui. Infeksi protista ini sering ditemukan pada infeksi menular seksual atau IMS lainnya dan dapat meningkatkan risiko tertular IMS lainnya. Untuk menangani protista, tubuh akan membentuk leukosit di tempat infeksi. Pada wanita, hal ini biasa menghasilkan keputihan yang banyak yang bernanah, yang berwarna kekuningan hingga krim muda yang ditandai dengan bau yang tidak sedap. Nah, selanjutnya makanan dan air. Makanan dan air yang akan dijelaskan oleh Ruzi Masyaro. Kepada Ruzi dipersilahkan. Maaf, apakah chapternya masih mau pakai punya Arifah? Sebentar, Ruzi kirim training. Belum di-record. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya Ruzi Maisaro akan melanjutkan penjelasan mengenai penyakit yang disebabkan oleh protista, yaitu penyakit yang ditularkan melalui makanan atau air. Nah, penyakit yang ditularkan melalui makanan atau air ini terdapat beberapa penyakit. Yang pertama, itu ada penyakit amebiasis.
Nah, penyakit amebiasis ini penyebabnya yaitu Protista entamoeba histolytica, yang mana infeksi ini terjadi dengan menelan kista matang dari air, makanan, atau tangan yang terkontaminasi tinja atau dari paparan tinja selama kontak seksual. Kemudian yang kedua itu ada penyakit Cyclosporiasis. Adapun penyebab dari penyakit ini yaitu Protista Cyclospora cayetanensis. Penyakit ini menyebabkan diare yang kadang-kadang eksplosif. Seringkali penderita menunjukkan kram dan kembung karena produksi gas yang substansial, mual, muntah, demam, kelelahan, dan penurunan berat badan yang substansial. Selanjutnya yang ketiga itu ada penyakit giardiasis. Adapun penyebab dari penyakit ini yaitu Protista giardia intestinalis. Nah, protista ini memiliki flagel yang dapat mengkontaminasi air dengan membentuk kista. Penyakit dari giardiasis ini bisa akut atau kronis, yang ditandai dengan diare berat, nyeri, epigastrium, kram, perut kembung, dan anoreksia. Nah, selanjutnya itu ada penyakit yang ditularkan melalui hewan atau zoonotik, yaitu terdapat satu penyakit yaitu tokoplasmosis. Penyebab dari tokoplasmosis ini yaitu Protista Tokoplasma gondii. Inang alami dari Tokoplasma gondii ini adalah hewan pengerat liar, burung, dan hewan kecil lainnya. Penyakit ini juga dapat menular melalui makanan atau air, serta kontak langsung antara ibu dan anak yang dapat menyebabkan kematian janin. Berikut ada gambar terkait tokoplasmosis. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ruzi yang telah menjelaskannya. Demikian hanya saya saja penjelasan pada perkuliahan pagi hari ini. Saya kelompok 3 dan kelompok 2, apakah ingin memberikan skrip? Baik, terima kasih kepada Arifa yang telah melanjutkan pemaparan materi terkait fungi dan protista. Kita lanjutkan, bagi teman-teman yang ingin menyampaikan kritik dan saran dipersilakan menggunakan fitur raise hand. Apabila tidak ada yang ingin menyampaikan kritik dan saran, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya. Bisa menggunakan fitur raise hand. Baik, sudah ada 9 rekan yang ingin bertanya. Dipersilakan terlebih dahulu kepada Puspita Aisyah untuk menyebutkan nama, asal kelompok, dan ingin bertanya kepada kelompok berapa. Jadi ada 2 kelompok. Kelompok 2 membahas materi terkait virus dan bakteri, dan kelompok 3 yang membahas materi terkait fungi dan protista. Pada Puspita Aisyah, dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatannya, moderator. Perkenalkan, nama saya Puspita Aisyah Indriatika, saya dari kelompok 1. Izin bertanya kepada kelompok 2. Nah, seperti yang sudah dipaparkan oleh kelompok penyaji bahwa cacar dapat disebabkan oleh virus human monkeypox. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara penularan cacar monyet dan bagaimana cara mencegah agar kita tidak tertular cacar monyet, dan apa bedanya cacar monyet dan cacar air? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Puspita Aisyah. Jangan lupa untuk mengirimkan pertanyaannya di chat box ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari rekan kita, Dina Aprilia, kepada Dina dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator.
Perkenalkan, nama saya Dina Aprilia dari kelompok 5. Izin bertanya kepada kelompok 2 ya. Tadi membahas tentang virus prion. Nah, pertanyaan Dina itu, virus Ebola itu kan termasuk virus RNA untai negatif yang berbentuk filamen. Nah, virus Ebola ini ditularkan melalui kontak dengan cairan tubuh. Nah, pertanyaan saya, cairan tubuh seperti apa yang bisa menularkan? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dina. Kita lanjutkan rekan selanjutnya, yakni Nunisa Cahaya Pratiwi. Jangan lupa untuk pada chat box-nya melampirkan nama, asal kelompok, serta pertanyaan untuk kelompok siapa. Ya, kepada Nunisa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Izin bertanya kepada kedua kelompok. Apa yang menyebabkan apa yang menyebabkan penyakit pada manusia bisa menular cepat? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Nunisa. Selanjutnya dari rekan kita, Bella Yurita, kepada Bella dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya izin bertanya kepada kelompok 2. Nah, jadi salah satu penyakit yang disebabkan oleh bakteri yaitu kusta. Nah, yang mana kusta ini adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Jadi pertanyaan saya, apakah ada obat untuk penyembuhan secara total dari penyakit kusta ini? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bella. Untuk Nisa boleh diturunkan fitur raise hand-nya dan segera mengirimkan pertanyaan di chat box ya. Selanjutnya dari rekan kita Nurul Safika, kepada Nurul dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada dua kelompok. Jadi patofisiologi varicella atau cacar air ini diawali oleh inhalasi droplet secara airborne dari orang-orang yang terinfeksi. Nah, jadi varicella zoster virus ini menginfeksi konjungtiva atau mukosa saluran napas atas, dan infeksinya ini memiliki masa inkubasi sekitar 10 hingga 21 hari. Nah, sekitar 2 hingga 4 hari setelah infeksi, virus akan berproliferasi di nodus limfatikus regional yang menyebabkan viremia primer. Nah, kemudian replikasi virus terjadi juga di jaringan retikuloendotelial serta hati dan limpa yang menyebabkan viremia sekunder sekitar 14 hingga 16 hari setelah infeksi. Nah, varicella ini dilaporkan diketahui menyebar ke saraf sensorik di lokasi sekitarnya dan memasuki fase laten di sel ganglion dorsal saraf sensorik, saraf kranial, dan ganglion otonom. Dan sistem imun ini menjaga agar varicella ini tetap laten, akan tetapi reaktivasi dari varicella ini di kemudian hari dapat menyebabkan herpes zoster. Nah, jadi menurut kelompok penyaji, apa yang menyebabkan reaktivasi virus varicella zoster sehingga dapat memuncul lebih parah, yakni herpes zoster. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nurul ya. Bagi teman-teman seperti Sulis, Gilan, Melsi, dan Lisa, apakah ingin bertanya kepada kelompok 2 atau ada yang ingin bertanya kepada kelompok 3? Dikarenakan ini sudah ada beberapa rekan yang bertanya kepada kelompok 2, jadi kita berikan kesempatan untuk bagi teman-teman yang bertanya kepada kelompok 3. Sulis, Gilan, Melsi, Lisa. Izin bertanya kepada kelompok 2, moderator. Mohon maaf sebelumnya. Kepada kelompok 2. Mohon maaf Melsi sebelumnya, dikarenakan pertanyaan untuk kelompok 2 sudah banyak, dan belum ada yang bertanya kepada kelompok 3 juga. Mungkin ada beberapa yang untuk bertanya kepada kedua kelompok.
Jadi kita beri kesempatan terlebih dahulu untuk pertanyaan bagi kelompok 3. Tadi Gilan ya yang mau bertanya kepada kelompok 3. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Kelompok 2 semua. Izin moderator. Sepertinya pertanyaan saya bisa dijawab oleh kedua kelompok. Kalau seperti itu, berhubung waktu kita hanya sampai 9:10, dan pertanyaan untuk kelompok 2 sendiri sudah lebih dari 3 orang, jadi tidak memungkinkan apabila untuk dijawab semuanya. Mohon maaf teman-teman. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya kepada kelompok 3, boleh raise hand aja lagi, dan yang ingin bertanya ke kelompok 2, mohon diturunkan fitur raise hand-nya. Mohon maaf banget ya teman-teman, karena keterbatasan waktu dan keterbatasan manusia juga, saya mohon maaf. Silakan Reni yang bertanya kepada kelompok 3. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, moderator. Ini saya Reni Putra Octaviana dari kelompok 1. Izin bertanya kepada kelompok 2. Telah dijelaskan pada bagian... Mohon maaf Reni, kelompok 2. Ya? Oh, kelompok maaf. Hanya kepada kelompok 3, mohon maaf. Telah dijelaskan pada bagian penyakit pada manusia yang disebabkan oleh miko atau jamur, bahwa itu banyak sekali jenis-jenis mikosis, jenis mikosis. Nah, pertanyaan saya, apa sih dampak atau efek yang benar-benar dirasakan oleh orang-orang yang menderita jenis-jenis mikosis ini? Dan secara garis besar, apakah perbedaan dari ke semua jenis mikosis ini? Sekian, terima kasih. Terima kasih pada Reni. Silakan tuliskan di kolom chat ya. Baik, di sini saya langsung saja menjawab pertanyaan dari Saudari Dina terkait pertanyaannya, yakni cairan tubuh seperti apa yang dapat menularkan virus Ebola kepada yang lain. Jadi transmisi penularan Ebola sendiri ini melalui darah dan cairan tubuh lainnya seperti feses, saliva atau air liur, urin, bekas muntahan, sperma,
dan dari hewan atau manusia yang terinfeksi Ebola. Nah, virus Ebola ini sendiri merupakan kasus yang terjadi besar-besarannya itu di wilayah Afrika Barat pada bulan Maret tahun 2014. Sekian jawaban dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Izin menambahkan, moderator. Iya, dipersilakan. Mungkin tadi berdasarkan pertanyaan dari Dina, jenis cairan seperti apa? Setahu saya itu dari jenis seperti darah, mungkin sudah dijelaskan juga dari moderator sendiri, keringat, atau cairan-cairan seperti cairan kelamin, itu dapat menjadi salah satu medium untuk perantara virus Ebola sendiri. Bahkan setelah penderita dari virus Ebola ini meninggal, tidak disarankan untuk menyentuh jenazahnya, karena dikhawatirkan virus ini masih ada. Sehingga untuk korban meninggal virus Ebola sendiri harus mendapatkan penanganan yang khusus. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Reni. Terima kasih ya Reni sudah menjelaskan pertanyaan dari saya. Ya, sama.
Baik, saya lanjutkan untuk menjawab pertanyaan dari Bella Yurita, yang mana pertanyaan dari saudari Bella yakni apakah ada obat untuk penyembuhan total dari penyakit kusta? Nah, berdasarkan beberapa informasi website kesehatan yang berada di Indonesia, di sini dapat saya simpulkan bahwa penyakit kusta ini bisa disembuhkan tanpa cacat sekalipun. Nah, bagaimana sih bisa ada penyembuhan totalnya sendiri? Nah, dalam metode pengobatannya ini menggunakan obat antibiotik karena kusta ini kan diakibatkan oleh bakteri. Nah, kemudian penderita kusta sendiri akan diberi kombinasi beberapa jenis antibiotik selama 6 bulan hingga 2 tahun dengan jenis, dosis, dan durasi dalam penggunaan antibiotik ditentukan berdasarkan jenis kusta yang diderita. Nah, sekian jawaban dari saya. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilakan. Izin menjawab pertanyaan dari Ninisa, moderator. Dipersilahkan kepada Nurul. Oh, mungkin dari pihak penyaji terlebih dahulu ya. Berarti tidak ada yang ingin menambahkan terkait jawaban saya dalam menjawab pertanyaan Bella ya. Dari pihak penyaji, Saudari Amel akan menjawab pertanyaan dari Ninisa. Kepada Amel, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Amalia Salmi akan menjawab pertanyaan dari Ninisa Cahayapratwi. Pertanyaannya yaitu, apa yang menyebabkan penyakit pada manusia bisa menular dengan cepat? Nah, penyakit pada manusia bisa menular dengan cepat, terutama yang disebabkan oleh virus. Itu dikarenakan virus itu sendiri yang cepat menyebar, terutama dalam keramaian atau pada benda-benda yang kita pegang. Saat virus masuk dalam tubuh makhluk hidup seperti manusia, materi genetik virus itu dapat merusak atau mengubah sel untuk berkembang biak dengan cepat. Nah, ketika sistem kekebalan tubuh tidak mampu melawannya, maka penyakit yang disebabkan oleh virus itu bisa fatal atau mengakibatkan kematian. Maka dari itu, kita diharuskan cuci tangan setiap habis memegang sesuatu atau sehabis berpergian dari luar rumah. Nah, cara terbaik untuk menghindari infeksi virus itu sendiri adalah sebisa mungkin tidak bersentuhan dengan orang yang sakit, mencuci tangan dengan benar, serta menghindari menyentuh hidung, mulut, dan wajah. Sekian jawaban dari saya. Jika teman-teman ada yang ingin menambahkan, saya persilakan. Terima kasih. Izin menambahkan, moderator. Dipersilakan Nurul Safika. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Sedikit tambahan dari saya mengenai pertanyaan dari rekan dari Nisa mengenai penyebab penyakit pada manusia bisa menular dengan cepat. Nah, jadi penyakit menular ini disebabkan oleh agen biologi seperti mikroorganisme patogenik, yaitu virus, bakteri, dan fungi, serta parasit, yang dimana keberadaan mereka ini ada di dalam permukaan tubuh sehingga dapat menyebabkan infeksi. Sekian, terima kasih. Izin menambahkan, moderator. Ruzi terlebih dahulu ya, karena di layar saya Ruzi terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan oleh Nalfi. Kepada Ruzi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi, selain dijelaskan oleh Amalia dan juga Nurul, apa yang menyebabkan penyakit pada manusia bisa tertular cepat. Jadi, menurut saya,
penyebab dari penyakit pada manusia bisa tertular cepat karena adanya kontak atau penyakit, yang mana ini dapat berpindah dari satu penderita ke penderita lainnya, baik terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Nah, penularan penyakit secara langsung ini dapat terjadi apabila kita melakukan kontak langsung dengan si penderita. Seperti yang tadi dari kelompok kami sudah jelaskan, yaitu seperti penyakit malaria, yang mana ini merupakan penyakit yang menular dari gigitan nyamuk malaria. Kemudian dari kelompok 2 juga telah menjelaskan mengenai penyakit HIV. Kemudian selanjutnya, tidak hanya secara langsung ke penderita, penyakit menular ini juga dapat secara tidak langsung. Biasanya ini melalui media seperti air, udara, pakaian, handuk, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengatasi penyakit menular ini, maka kita dituntut untuk harus waspada dengan mengerti bagaimana bentuk, penyebab, dan macam-macam penyakit menular ini, agar pertolongan yang diberikan kepada penderita benar-benar maksimal dan tidak tertular kepada kita lagi gitu. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Ruzi. Silakan dilanjutkan, Melsi. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, saya ingin menambahkan sedikit terkait pertanyaan Nisa, bagaimana penyakit pada manusia bisa cepat tertular. Nah, penyakit menular ini merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus, bakteri, parasit, atau jamur yang telah dijelaskan pada pembahasan materi hari ini. Nah, penyakit menular dapat ditularkan secara langsung maupun tidak langsung. Penularan secara langsung terjadi ketika kuman pada orang yang sakit berpindah melalui kontak fisik, misalnya lewat sentuhan ataupun ciuman, melalui udara saat bersin dan batuk, atau melalui kontak dengan cairan tubuh seperti urin dan darah. Orang yang menularkannya bisa saja tidak memperlihatkan gejala tidak tampak seperti orang sakit, apabila dia hanya sebagai pembawa atau carrier penyakit tersebut. Nah, cara pencegahan dari penularan penyakit ini adalah dengan menguatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, dan yang paling terutama adalah dari diri kita sendiri untuk bisa selalu menjaga kebersihan tubuh. Sekian tambahan jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menambahkan. Bagaimana Saudari Nisa? Apakah dapat dipahami penjelasan dari Amel, Nurul, Ruzi, dan Melvi? Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menjawab. Izin mengingatkan rekan-rekan dan moderator semua, waktu Zoom-nya mungkin tinggal 10 menit lagi. Baik, kita lanjutkan saja. Selanjutnya, rekan saya, Mianur Santri, akan menjawab pertanyaan dari Puspita Aisyah. Akademinya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Puspita. Nah, pertanyaannya itu akan saya jawab satu-satu ya. Yang pertama, pertanyaannya itu bagaimana cara penularan cacar monyet? Penyebaran cacar monyet itu menyebar di antara orang-orang, terutama melalui kontak langsung dengan luka infeksi, koreng, atau cairan tubuh. Ini juga dapat menyebar melalui sekresi pernapasan selama kontak tatap muka yang berkepanjangan. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mencegah agar kita tidak tertular cacar monyet? Nah, ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah infeksi cacar monyet ini. Seperti yang pertama, hindari kontak dengan hewan yang dapat menjadi sarang virus, termasuk hewan yang sakit atau yang ditemukan mati di daerah di mana cacar monyet terjadi. Lalu cara kedua, hindari kontak dengan bahan apapun seperti tempat tidur yang pernah bersentuhan dengan hewan yang sakit. Kemudian, pisahkan pasien yang terinfeksi dari orang lain yang mungkin beresiko terinfeksi.
Selanjutnya, lakukan kebersihan tangan yang baik setelah kontak dengan hewan atau manusia yang terinfeksi. Misalnya, mencuci tangan dengan sabun dan air atau menggunakan pembersih tangan berbasis alkohol. Menggunakan alat pelindung diri atau APD saat merawat pasien. Lalu pertanyaan terakhir, apa bedanya cacar monyet dan cacar air? Perbedaannya itu kalau pada manusia gejala cacar monyet mirip tetapi lebih ringan daripada gejala cacar. Monkeypox dimulai dengan demam, sakit kepala, nyeri otot, dan kelelahan. Perbedaan utama antara gejala cacar dan cacar monyet adalah bahwa cacar monyet menyebabkan kelenjar getah bening membengkak, sedangkan cacar air tidak. Sekian jawaban dari saya. Jika ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Halo, bagaimana Puspita? Baik, terima kasih kepada Mia atas jawabannya. Saya sudah mengerti. Baik, terima kasih Mia. Bagi rekan-rekan, apa ada yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, dilanjutkan. Mia akan menjawab pertanyaan dari Nurul Safika. Silakan dilanjutkan, Mia. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul Safika. Pertanyaannya itu, apa yang menyebabkan reaktivitas virus varicella zoster sehingga dapat muncul lebih parah, yakni herpes zoster. Jadi, faktor resiko utama penyebab utamanya itu ialah dengan bertambahnya usia, maka sistem kekebalan tubuh tidak berfungsi dengan baik. Jika kekebalan tubuh tidak berfungsi dengan baik, maka virus ini dapat diaktifkan kembali. Berawal dari infeksi primer yang menyebabkan cacar air sehingga virus menjadi laten di neuron ganglion di sepanjang seluruh neuraksis. Nah, dengan bertambahnya usia, maka imunitas seluler terhadap VZV menurun. Dan virus akan kembali aktif. Selama reaktivitas, virus ini bergerak dari ganglion ke kulit melalui transportasi aksonal anterograd untuk menyebabkan herpes zoster. Penyakit yang menyakitkan dan melemahkan yang terutama menyerang orang tua dan imunokompromis. Sekian jawaban dari saya. Apa ada yang ingin menambahkan? Saya persilakan. Terima kasih kepada Mia. Bagaimana Nurul Safika? Apakah dapat memahami penjelasan dari Mia Nurtantri? Baik, terima kasih Mia atas penjelasannya. Apabila tidak ada yang ingin menambahkan, tinggal satu pertanyaan lagi. Kita sudah terlewat 20 menit. Mungkin dari kelompok 3, langsung saja menjawab pertanyaan dari Reni Putri Oktaviana. Pada kelompok 3, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada kelompok 2, Adin, atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan untuk Reni. Nah, jawabannya pertanyaan tadi kan apa dampak mikosis itu tadi kan, dan apakah perbedaan dasar beberapa jenis mikosis yang dijelaskan tadi. Nah, seperti kita mengetahui jamur itu ada penyakit pada gatal kulit. Jadi kemungkinan
mikosis itu terdapat penyakit pada kulit. Nah, mikosis itu menimbulkan infeksi sekunder atau abses. Mikosis organ dalam dapat menyebar ke aliran darah dan memburuk seiring waktu. Jika tidak ditangani, maka infeksi jamur itu akan menyebabkan kegagalan fungsi berbagai organ. Maka itu mikosis luar atau mikosis superficial adalah infeksi jamur di kulit atau dermatomukosis dan selaput lendir atau mikosis kutaneus, misalnya di dalam mulut. Nah, itu yang saya jelaskan tadi ya, ada 5 kelompok ya. Nah, jadi mikosis organ dalam itu adalah infeksi jamur yang menyerang organ tubuh bagian dalam, seperti paru-paru, hingga dapat menyebar ke dalam aliran darah. Gejala mikosis organ itu tergantung pada organ yang terkena. Misalnya, mikosis paru dapat menimbulkan gejala batuk, demam, penurunan berat badan, nyeri dada, hingga sesak napas. Mikosis organ dalam biasanya terjadi pada orang yang dengan sistem kekebalan tubuh lemah sehingga bersifat lebih serius hingga berakibat fatal. Nah, jadi dampaknya pada penderita mikosis itu kan sudah jelaskan seperti gatal-gatal, kudis, panu, dan lain sebagainya. Nah, itu disebabkan oleh kontak langsung yang berupa lingkungan yang tidak bersih. Nah, jadi yang dijelaskan mikosis itu yang terdapat perbedaannya mikosis luar dan dalam. Yang luar itu pada penyakit kulit dan yang dalam itu penyakit pada organ. Sekian jawaban saya. Jika ingin menambahkan, dipersilahkan. Baik, apa ada yang ingin menambahkan? Bagaimana Reni terkait jawaban dari Arifa? Apakah ada tadi dipahami? Baik, terima kasih Arifa, jawabannya bisa dipahami. Iya, Reni. Baik, dikarenakan seluruh pertanyaan sudah kami jawab dan ini sudah melewati batas waktu perkuliahan kita pada hari ini, kita tutup saja presentasi pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi dari rekan-rekan semua. Saya juga memohon maaf kepada teman-teman yang tidak dapat bertanya kepada kelompok presenter. Mohon maaf sekali lagi. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat memberikan wawasan kita terkait penyakit-penyakit dari organisme sehingga kita lebih berhati-hati lagi dan lebih menjaga sanititas tubuh lebih baik lagi agar kita mengurangi dalam terkena dari penyakit organisme. Saya selaku moderator Fadina Berdewanti memohon maaf apabila selama penyajian materi, kemudian diskusi kelompok masih terdapat banyak kesalahan. Saya memohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.